Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, jadi banyak sekali pertanyaan ya di netizen maupun di masyarakat yang bertanya kepada kami bahwa aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apabila ada orang yang bertanya seperti ini, maka kami menyarankan untuk menjawabnya dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat. Lalu bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala? Dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersentuhan, dan jauhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berjarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mungkin kita perlu sedikit membahas ya, tentang dimensi. Saya pribadi meyakini bahwa dimensi itu ada 7 ya. Jadi ada 7 dimensi yang saya yakini. Satu dimensi atau dimensi ke-1 adalah satu titik. 2 dimensi adalah titik bertemu dengan titik sehingga menjadi pola di bidang yang datar. Ya. Jadi 2 dimensi itu adalah titik bertemu titik di bidang yang datar. Seperti ini. Di bidang datar ini ada tulisan zikir pagi dan petang. Ini sebetulnya titik bertemu titik sehingga menjadi pola huruf D, huruf Z, K-I-R menjadi zikir. Nah, pola yang ada di 2 dimensi ini, titik-titik yang menjadi pola di sini disebut dengan 2 dimensi. Titik menjadi pola di bidang datar. Ya, ini 2 dimensi. Lalu ada yang disebut dengan dimensi ketiga atau 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah sesuatu yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Jadi memiliki volume. Contoh, gelas. Jadi di dalam gelas ini ya ada yang disebut lebar, panjang, dan tinggi sehingga gelas ini memiliki volume. Ya, memiliki volume. Nah, kita ini hidup di 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu ada ruangnya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada tengah. Ini 3 dimensi. Dan ada juga 4 dimensi. Dimensi itu adalah waktu. 4 dimensi itu adalah waktu. Yaitu masa depan, masa lalu, masa saat ini. Ya, itu 4 dimensi. Sehingga saat ini kita hidup di 3 dimensi dan 4 dimensi, yaitu ruang dan waktu. Ya. Sedangkan yang kami yakini dimensi itu ada 7. Ya, dimensi itu ada 7. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan alam semesta ini. Selain daripada Allah itu tidak bisa, selain daripada Allah itu disebut makhluk. Ya. Maka 7 dimensi ini adalah makhluk. Ya, makhluk. Sesuatu yang memiliki awalan, maka terikat waktu, dan memiliki akhiran, itu bukan Allah. Itu makhluk. Ada awalan, ada akhiran, terikat waktu kan? Dan sesuatu yang bisa ditanya di mana, itu bukan Allah. Karena yang ketiga. Ya. Maka tak bisa kita mengatakan Allah di atas langit. Tak bisa kita mengatakan Allah di atas secara zat.
Karena atas itu masih dimensi. Maka akan muncul pertanyaan, di mana Allah sebelum atas ada? Maka kita akan bingung menjawabnya, ya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Apa yang Anda simpulkan itu bukan Allah. Apa yang Anda bayangkan itu bukan Allah. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apabila ada pertanyaan di mana Allah, maka katakanlah dengan surat Al-Baqarah 186, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, muncul pertanyaan lagi. Karena Allah bukan apa yang kita bayangkan, Allah bukan apa yang kita pikirkan, Allah juga bukan apa yang kita simpulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Maka yang menyebut dirinya adalah Allah itu adalah zat aku itu. Dhamir yang diwakili oleh aku yang ada dalam ayat tersebut. Maka Allah itu adalah ismu zat. Allah itu adalah nama zatnya Tuhan. Ya. Jadi zat ini menyebut dirinya Allah. Maka Allah itu adalah nama. Sehingga banyak orang yang mengenal nama Allah tapi tidak mengenal pemilik nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, banyak orang mengatakan Allahu Akbar, oknum-oknum tertentu, Allahu Akbar, tetapi bakar ban di jalan ketika demo. Allahu Akbar perang kampung. Si A Islam, si B Islam, perang kampung. A bilang Allahu Akbar, B bilang Allahu Akbar. Nah, dia menyebut Allahu Akbar tapi tak mengenal pemilik nama Allah itu. Maka inilah pentingnya kita belajar secara bersanad untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Sehingga yang kita sembah, betul-betul yang kita sembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pikiran, bukan asumsi. Karena sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang menjisimkan Allah. Mengatakan Allah di atas, ya, mengatakan Allah di atas langit, mengatakan Allah di atas aras. Sesuatu yang masih bisa dikatakan di mana itu bukan Allah. Ya, karena Allah tidak terikat oleh dimensi-dimensi yang saya jabarkan tadi. Maka mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada silap dan khilaf, maka itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari diri kami. Sesungguhnya kami adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya, melainkan atas dalangnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.